Wake up in the morning, everything's alright. At the end of the story, you're holding me tight. I don't need to worry, am I out of my mind? It's hard to see you when I wish you were right here. Oh, it's hard to leave you when I get you everywhere. All this time I'm thinking I'm strong enough to sink it. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak telah meluangkan waktu untuk kami wawancara. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Dina Sofiana dan rekan saya Sedia Astria. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai marketing Cokodot. Baik, sebagai awalan saya ingin bertanya, apakah Cokodot menggunakan media sosial sebagai media dari strategi promosinya? Di zaman sekarang kayaknya kita harus adaptasi ya ke digital. Kita untuk media promosi, marketing, kita memang ada beberapa channel yang konvensional dan digital, dan salah satunya kita memang pakai media sosial gitu. Oke, Bapak. Selanjutnya untuk mengetahui lebih dalam mengenai strategi pemasaran yang digunakan, strategi pemasaran apa yang digunakan Cokodot sehingga dapat menarik atau mempertahankan marketing ini? Kalau untuk strateginya memang kan sekarang apa sih yang lagi tren itu yang mungkin akan kita harus adaptasi kan gitu. Tapi untuk strategi core value-nya itu pasti kita tentu saja menggunakan yang sisi adalah emotional value. Jadi kita tidak yang hard selling seperti apa, tapi kita memang menggunakan emotional value. Emotional value itu dimana kita memang satu ada beberapa yang reading the wave lah yang lagi rame apa nih yang gitu. Yang kedua memang kita mempresentasikan dari produk kita sendiri, karena produk kita sendiri itu ada cerita di balik pembuatannya, di balik rasanya. Nah itu yang kita share untuk dikomunikasikan ke konsumen. Oke, baik Bapak. Karena Cokodot juga dikenal sebagai wisatawan, saya ingin menanyakan apakah wisatawan merupakan salah satu pasar sasaran utama dari Cokodot? 80% wisatawan kan kayak gitu. Karena kita Cokodot itu lahir dari produk oleh-oleh. Kayak gitu, oleh-oleh tentu saja segmentasinya adalah untuk wisatawan. Dimana 20%-nya lagi memang produk yang lebih umum kayak gitu. Tapi 80% produk kita adalah produk oleh-oleh. Lalu untuk lebih memperjelas target pasar yang dimiliki, siapa saja pelanggan sasaran utama Cokodot dan mengapa mereka dipilih sebagai sasaran utama itu? Tentu saja kita kan tadi wisatawan untuk segmentasinya. Di sini wisatawannya adalah yang memang berwisata ke Garut. Dari sisi demografinya itu pasti dari seluruh Indonesia ya, tapi yang paling terdekat mungkin ada Bandung, Jakarta, dan daerah Garut yang wisatawan datang ke Garut. Segmentasinya kalau itu pasti kalau yang beli oleh-oleh adalah tentunya adalah keluarga. Ke arah sana adalah keluarga, dimana orang yang atau segmen yang beli oleh-oleh adalah segmentasi keluarga, biasanya untuk nanti dibawa pulang ke kampung halaman, ke daerah asal buat dibagikan kayak gitu. Jadi sebagian besar segmentasi kita adalah keluarga sih. Baik Bapak, selanjutnya dalam era digital saat ini interaksi dengan pelanggan menjadi hal penting. Oleh karena itu saya ingin bertanya, apakah Cokodot mengumpulkan umpan balik pelanggan melalui interaksi di media sosial? Oh iya, tentu saja bahwa salah satu di strategi kita adalah namanya relationship, di mana kita tidak hanya jual beli. Jadi kita juga membuat channel media sosial itu untuk komunikasi dengan pelanggan. Ada hal yang banyak hal yang kita bisa komunikasikan, ya seperti umum giveaway, kayak gitu, trivia quiz, ya kayak gitu-gitu. Itu tentu saja dilakukan karena salah satu itunya adalah kita punya strateginya adalah relationship, dimana tidak hanya jual beli tapi juga berkomunikasi, membangun kedekatan, kayak gitu, tidak hanya sebatas beli udah. Baik, jika ada umpan balik yang masuk, saya juga ingin mengetahui bagaimana umpan balik pelanggan mempengaruhi Cokodot dalam mengembangkan produk baru. Kita ada beberapa produk yang memang itu disesuaikan dengan
karakteristik dari konsumen kita. Ada kita namanya mood series, di mana mood series itu segmentasinya kalau tadi oleh-oleh itu di keluarga, dewasa, akhir kayak gitu. Tapi kalau untuk segmentasi mood series itu kita punya produk di mana itu untuk yang lebih muda seperti itu, karena ada seperti coklat rasa sayang, yang jodoh dan seperti itu. Nah di situ kita juga kadang lempar apa sih yang lagi ngetren. Nah di situ oh ternyata dari konten yang kita lempar ternyata yang mengandung sayang-sayangan atau cintaan itu yang lebih enak. Terus kayak gitu. Nah, yang hal tersebut juga yang membuat kita penentuan oh kayaknya untuk produk selanjutnya berhubungan dengan rasa sayang kayak gitu. Di sisi lain dalam dunia bisnis tentu ada persaingan. Maka saya ingin bertanya, apakah persaingan dari merek lain memengaruhi aktivitas pemasaran Chokodot? Oh iya, tentu saja sangat berpengaruh karena kita memang persaingan, apalagi kita ada dua segmentasi persaingan oleh-oleh dan persaingan coklat. Jadi itu untuk oleh-oleh tentu saja kita memang mempunyai diferensiasi dari produknya, di mana kita tetap mengangkat kekhasan suatu daerah tapi dikombinasikan dengan makanan populer yaitu coklat. Nah disitulah kita coba menjadi beda dari yang sudah ada. Terus di segmentasi coklat kita kan lebih, kalau coklat kan sekarang populernya tentu saja dengan rasa kacangnya yang kayak gitu, cashew, hazelnut. Nah di sini kita mencoba lagi-lagi kita positioningnya itu berbeda, diferensiasi. Jadi kita menggunakan emotional value tadi, kita ada pembeda untuk tetap bersaing, yaitu 3 komponen: local value, emotional value, inovatif dan kreatif. Mungkin itu yang membedakan kita dari pesaing-pesaing. Baik, terkait hal tersebut tentu ada tantangan yang dihadapi perusahaan. Apa saja tantangan pemasaran yang dihadapi Chokodot dan bagaimana perusahaan mengatasinya? Oke, tentu saja tantangannya adalah sekarang yang dalam hal pemasaran ya, dalam hal marketing. Tentu saja sekarang itu di era digital di mana perputaran tren itu sangat cepat. Kita harus beradaptasi, nah, di mana kita harus punya awareness dan sense of trend gitu ya. Kita harus tetap relate terhadap zaman, relate terhadap tren. Nah itu sih yang menjadi tantangan. Pace-nya tuh terlalu cepat banget sekarang tuh terkait marketing, terkait itu adalah adaptasi yang memang mengharuskan lebih cepat di situ. Yang sudah dilakukan, kita mencoba relate ya dengan membuat konten, tetap berkomunikasi dengan pelanggan, maintenance yang customer yang sudah ada. Selain strategi pemasaran, inovasi produk juga penting untuk keberlangsungan bisnis. Apakah Chokodot secara rutin meluncurkan rasa baru atau produk musiman? Tentu saja, seperti 3 poin tadi, emotional value, local value, dan kreatif. Poin ketiga, gimana kita terus bertahan adalah satunya inovatif dan kreatif. Kita melakukan pembaruan setiap 2 tahun, karena kayak mood series tadi, kita 2 tahun itu akan launching sesuatu yang baru. Kenapa 2 tahun? Karena untuk setahun itu untuk penguatan produk, setahun keduanya adalah untuk pengenalan. Nah setelah itu baru kita launching lagi yang baru. Kita reguler, bahkan kita juga selalu launching produk-produk yang unik. Kita pernah launching coklat rasa tom yum, rasa cabe, coklat rasa cuko, pempek. Nah itu juga pernah melakukan hal tersebut. Baik, terakhir saya ingin mengetahui lebih jauh mengenai inovasi. Bagaimana Chokodot mengembangkan ide produk inovatif untuk tetap kompetitif di pasar? Oke. Salah satu poin kita memang kita harus inovatif. Inovatif itu pertanyaannya inovatif yang seperti apa yang tetap bisa diterima. Nah itulah yang menjadi tantangannya satu. Kita mencoba hal-hal karena kita segmentasinya tadi ada salah satunya adalah oleh-oleh, jadi kita mencoba mengkombinasikan makanan khas suatu daerah dengan coklat seperti itu. Kita coba dengan bakpia di Jogja, mencoba dengan getuk di Magelang. Nah hal-hal tersebutlah yang memang kompetitor tidak lakukan, mengkombinasikan kekhasan suatu daerah makanannya dengan coklat sehingga lebih diterima. Begitu juga kan dodol, kita mengkombinasikan coklat dengan
dodol seperti itu. Jadi untuk hal inovatif itu yang kita lakukan, mencoba mengkombinasikan antara local value makanan khas daerah dengan coklat makanan yang lebih populer sehingga menjadi suatu makanan yang dapat diterima dan unik. Baik Bapaknya, terima kasih atas jawabannya dan informasi yang telah Bapak sampaikan, sangat banyak bermanfaat, apalagi baru tahu gitu ada coklat yang unik-unik rasanya gitu ya. Kayak Tom Yum. Iya. Kan kami ada ya informasinya yang berikan sangat membantu dan dalam memahami strategi pemasaran dan inovasi produk coklat. Semoga coklat terus berkembang dan semakin sukses ke depannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf waktunya. Hello everyone, my name is Nia Selviana and My name is Siti Astria. we are students from the English Education Department at Institut Pendidikan Indonesia Garut. In this video, we present the result of our interview with the manager and marketing team of Chokodot. We hope this video provides useful insight and enjoyable learning experience. We would like to express our sincere gratitude to Institut Pendidikan Indonesia Garut for providing us with this valuable learning opportunity. We would like also thank you for lecturer Miss Lia for her guidance, support, and encourage throughout this project. Finally, our heartfelt thanks go to the manager and marketing team of Chokodot for their warm welcome, cooperation, and valuable insight. Okay, this interview was a meaningful experience for us. We gained a better understanding of Chokodot business journey, marketing strategies, and the importance of innovation and teamwork. It broadened our knowledge and gave us valuable real-world learning experience. We hope Chokodot continue to grow, inspire more people, and achieve even greater success in the future. We also more learning opportunities like this will continue to help students connect classroom knowledge with real world experience.